Sebenarnya tuh PPP tuh apa sih? Postur tubuh kita harus selalu tegak, kita harus selalu senyum. Karena namanya putra-putri Pajajaran nih, bukan putri-putri Pajajaran. Jadi untuk Good looking itu standarnya tidak sesempit itu. Hai Kak Meva, kembali lagi di podcast Pita Suara. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Keisha dari Biro PIT yang akan menjadi host pada episode kali ini. Tentunya aku di sini nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama abang kakak yang mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama mukanya. Karena mungkin kalian pernah lihat di IG BEM atau IG PPP. Tapi PPP tuh apa sih sebenarnya? Mungkin kita bisa ke pertanyaan itu setelah perkenalan ya teman-teman. Boleh dong perkenalan dulu dari nama, angkatan berapa, dan sebagai apa gitu di PPP. Oke, halo KMFH. Nama aku Elora Selena. Aku sebagai Project Officer dari Putra Putri Fakultas Hukum Universitas Pajajaran tahun 2024 dan aku dari angkatan 23. Dilanjut sama aku ya. Halo KMFA semuanya, Sampurasun. Perkenalkan nama aku Jovita. Aku dari angkatan 2023 dan aku di Putra Putri Pajajaran sebagai delegasi dari Fakultas Hukum tahun 2024. halo KMFA dan teman-teman, perkenalkan nama aku Aditya Randi Wijaya, biasa dipanggil Adit. Aku dari angkatan 2022 dan alhamdulillah tahun kemarin diamanahkan sebagai Putra Pajajaran Fakultas Hukum tahun 2023. Halo KMFH, perkenalkan nama aku Aira Syarasati Tudiono, biasa dipanggil Aira. Aku mahasiswi Fakultas Hukum dari angkatan 2022 yang tahun lalu diamanahkan sebagai Putri Pajajaran Fakultas Hukum 2023, sekaligus alhamdulillah diamanahkan juga sebagai Best Advocacy Putra Putri Pajajaran 2023. Oke, halo Elora, halo Jovita, halo Bang Adit, dan halo Kak Aira. Halo Keisha. Seneng banget punya kalian di sini. Terima kasih banget udah mau ikut datang ke podcast kali ini karena aku tuh punya banyak banget gitu loh pertanyaan ke kalian, dan akhirnya kita bisa ketemu setelah cuman ngeliat kalian di sosial media, di IG BEM, di IG PPP, di mana lagi ya, nge-MC kali ya, nge-MC di kolaborasi. Akhirnya kita bisa ketemu gitu loh. Nah, kita balik ke pertanyaan yang tadi aku tanyain ya. Sebenarnya tuh PPP tuh apa sih? Oke, mungkin dari aku izin menjawab. Jadi, Putra Putri Pajajaran adalah kompetisi untuk mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pajajaran, terlebih kalau di Fakultas Hukum untuk mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Hukum, yang nantinya mereka akan berkompetisi untuk menjadi duta fakultas dan akan menjadi duta kampus. Aku mau ikut tambahin kali ya. Iya, boleh. Boleh Selain banget. sebagai tempat kompetisi, aku juga kalau dari aku sendiri ngerasanya Putra Putri Pajajaran tuh jadi wadah untuk kita berkembang dan belajar banyak hal. Karena dengan ikut Putra Putri Pajajaran itu kayak kita narik banyak opportunities, salah satunya jadi MC atau moderator yang dimana hal tersebut itu bisa melatih banget public speaking kita sih. Itu dari aku. Berarti abang kakak dan teman-teman di sini tuh PPFH ya. Benar. Boleh dong ceritain tahapan-tahapan apa aja sih yang harus dilaluin buat jadi PPFH, dan ada nggak sih kesulitannya, strugglesnya gitu, boleh sih itu juga diceritain. Oke, nah untuk ke PPP kita sendiri harus lolos di PPFH terlebih dahulu ya. Nah di sini aku izin menjabarkan terkait rangkaian di PPFH itu sendiri. Nah pertama-tama kita harus submit berkas yang berisikan CV, portofolio, transkrip nilai dan juga motivation letter. Nah selanjutnya setelah kita lolos pemberkasan, kita akan diwawancara oleh beberapa pihak BEM, yaitu ada staf Minsenor, pimpinan dari Minsenor itu sendiri, dan juga former dari Putra Putri Fakultas Hukum di tahun sebelumnya. Nah, setelah kita wawancara, kita akan masuk ke tahap karantina, di mana tahapan ini berlangsung kurang lebih selama semingguan. Ditambah pada saat itu kita juga sedang berkuliah. Nah, di situ mungkin yang sedikit hektik ya, karena setelah kuliah kita harus langsung attend si karantina ini. Nah, pas zaman aku sama Adit itu jam 4 sore sampai sekitar jam setengah 7 malam. Di mana di karantina itu sendiri kita belajar terkait dengan public speaking, pageant manner, catwalk, isu-isu kampus, dan juga hal-hal yang berkorelasi dengan putra-putri Fakultas Hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk membuat sebuah advokasi tentang keresahan yang terjadi pada saat masa tersebut. Nah, setelah itu kita menjabarkan advokasi tersebut di Grand Design, yang di hari Grand Design itu juga ada unjuk kabisa. Unjuk kabisa itu unjuk bakat, kita menunjukkan bakat kita yang ada. Waktu itu Adit tuh main bass dan aku menari.
Nah, selanjutnya di hari keesokannya itu langsung grand final. Grand final ini penentuan dari seluruh delegasi yang maju, penentuan dengan cara motion challenge dan juga Q&A. Nah, sekian mungkin dari aku. Mungkin Adit mau nambahin. Tadi udah cukup lengkap sih sebenarnya yang disampaikan Aira. Oke. Kalau buat kesulitannya itu sendiri tadi apa Kak? Oke, kalau kesulitan untuk aku personally ya, aku pada saat itu sedang grieving. Aku sedih banget karena kehilangan kakek aku di bulan tersebut dua-duanya, dan perlu semacam emotional control selama rangkaian, dan juga aku juga megang beberapa responsibilities lain, dan itu ngimbanginnya cukup berat menurut aku. Mungkin yang lain boleh nambahin, Jovita? Aku lebih ke arah mau nanya sih, kalau dari Kak Aira sendiri, selama rangkaian yang tadi kakak udah paparin ke KMFA, favorit kakak tuh yang pas lagi apa? Jujur favorit aku orangnya lebih ke arah seni ya, jadi aku suka unjuk kabisa, aku suka unjuk bakat gitu. Mungkin kalau Adit apa, Dit? Rangkaian ya? Iya. Rangkaian favorit. Mungkin kalau dari aku sendiri yang favorit pas pemaparan grand design ya. Jadi di situ kan kita memaparkan ide-ide dan gagasan kita mengenai advokasi apa yang seharusnya kita bawakan gitu. Itu rasanya enak gitu jadinya, karena kita mempertontonkan bahwa kita itu punya gagasan yang bisa dipertahankan loh, ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Apalagi kan waktu itu ditonton Dewan Juri juga, jadi kan Dewan Juri bisa mengkritisi dan kritik tersebut bisa menjadi bahan perbaikan atau evaluasi ke depannya. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri, aku suka banget pas karantina, karena kayak aku benar-benar dapet pembekalan materi yang kayak banyak banget, dan jadinya kayak aku jadi tahu banyak hal dari situ. Sama aku juga suka unjuk kabisa sih, apalagi kita juga berkesempatan untuk nonton delegasi yang lain, dan kayak wow, keren-keren banget. Iya benar. Kalau kamu berarti unjuk kabisanya ngapain? Aku waktu itu aku modern dance. Oke. Mirip-mirip ya Keren. nanti. Padahal kalau karantina tuh kedengerannya menyeramkan gitu loh, tapi malah suka ya karantina ya. Sebenarnya pasti ada plus minus sih. Menyeramkannya karena kita selalu diliatin sama ada tim asesmen yang dimana postur tubuh kita harus selalu tegak, kita harus selalu senyum. Tapi ya itu bagus sih, biar kebiasaan aja untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, berarti banyak banget itu loh guys yang harus dipersiapin buat jadi PPFH. Betul. Kalau misalnya gitu, selain itu ada kriteria khusus nggak sih buat jadi putra-putri Pajajaran gitu? Kalau dari aku ya, kalau kriteria khusus paling ada keinginan untuk mau terus belajar sama memperbaiki diri dalam aspek manapun, mulai dari pengetahuan kita, lalu abis itu dari segi penampilan, karena tentunya bakal dilihat banyak orang banget nggak sih, sama juga attitude kita, karena kita nggak tahu kita bakal berhadapan sama siapa aja, dan kita juga nggak tahu mereka tuh siapa-siapa aja, jadi ya teruslah berbuat baik dan rapih pokoknya. Oke. Gitu sih paling. Oke. Kalau misalnya itu jadi PPP tuh harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Soalnya aku dengar-dengar harus bisa bahasa Inggris gitu. Harus bisa bahasa Inggris, kalau menurut aku sendiri kayaknya cukup harus. Sebenarnya itu juga poin plus aja sih, tapi di sisi lain kita kan juga nggak dapat bocoran sama sekali ya, Dewan Juri bakal ngasih pertanyaan apa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kalau kata aku tetap terus pelajarin aja, karena buat berjaga-jaga, karena kan kita juga ditonton sama banyak orang ya. Iya. Jadi cari aman aja gitu sih paling kalau dari aku. Kalau dari Elora, Kang Adit, Aira? Mungkin Adit boleh. Kalau untuk bahasa sendiri tadi udah Jovita paparkan ya, itu menjadi poin plus. Emang nggak terpampang bahwa kamu itu harus bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Sunda buat ikut PPFA ataupun PPP. Tapi tadi kan Jovita juga bilang ketika Q&A misalkan atau motion challenge kan pertanyaannya itu benar-benar random ya. Kita nggak tahu, kita di depan ini udah mempersiapkan diri, tiba-tiba di misalkan fishbowl, tiba-tiba bahasa Sunda, bahasa Inggris. Itu kalau misalkan nggak punya kemampuan basic memang struggle. Apalagi misalkan bahasa Sunda ya, yang ya kan nggak, mayoritas orang kan nggak bisa, misalkan di Pajajaran kan plural ya bisa dibilang, orang-orangnya bukan hanya dari tanah Sunda. Jadi stay safe lah gitu. Jadi itu sebuah tabungan yang pantas untuk diinvestasikan kalau kata aku. Oke, berarti buat jadi PPFH tuh harus punya kemauan yang besar ya untuk belajar. Iya, harus punya will to learn aja sebenarnya. Mau itu bahasa Sunda atau bahasa Inggris, yang penting kita mencoba gitu. Dan juri itu juga melihat kalau kita mencoba. Oke. BTW aku salfok banget nih sama abang kakak dan teman-teman di sini, karena dari penampilannya, make upnya, bajunya, semua itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget gitu loh. Emang bener ya Kak, kalau misalnya mau jadi PPFH tuh harus good looking gitu loh?
Oke, mungkin dari aku ya, aku izin menjawab. Kalau untuk menjadi seorang wajah fakultas atau duta fakultas sendiri, good looking itu standarnya tidak sesempit itu. Jadi yang paling penting adalah kita dapat membawa diri kita dan menjaga kerapihan di depan muka umum. Nah, kalau sebatas good looking kayak oh dia cantik, dia ganteng, itu tuh nggak masuk kualifikasi di putra-putri fakultas hukum gitu, karena yang dilihat juga beauty, brain, and behaviornya masuk, brainnya juga, jadi kita cepet tanggap mau itu tentang kayak isu-isu sekarang atau pokoknya kita punya pendirian dan kita bisa membawa diri kita di depan banyak orang. Plus poinnya emang harus terlihat rapih gitu. Oke. Itu sih. Yang Mungkin lainnya ada Jovita apa? boleh. Laura dia mau ngomongin ini. Mungkin aku izin tambahin ya. Untuk penampilan itu kan relatif dan semua orang itu pasti terlahir dengan muka yang berbeda-beda, rasa yang berbeda-beda. Itu hal yang tidak bisa dikontrol. Tapi yang bisa dikontrol di sini adalah kerapihan, bagaimana cara dia present yourself dengan muka yang dia punya, mungkin, dan kepercayaan diri itu juga sangat penting sih. Kalau percaya diri pasti ujung-ujungnya terlihat bagus, terlihat cantik atau ganteng. Benar, aku setuju sama Laura. Ya, jadi yang penting itu percaya diri ya teman-teman. Betul. Oke. Ngomongin tentang good looking, menurut kalian tuh good looking itu harus sesuai sama beauty standard di Indonesia nggak sih? Soalnya tuh di Indonesia kan katanya cantik itu harus putih, dan apalagi sekarang di TikTok kalau ada konten tentang tan skin atau yang kulitnya sawo mateng gitu, pasti komennya tuh auranya magrib banget, auranya magrib banget. Itu enggak banget sih. Kalau misalnya kalian tuh tanggapannya gimana tuh terhadap hal tersebut? Oke, kalau dari aku sendiri melihatnya itu sebagai sebuah konotasi yang sangat negatif ya. Karena kecantikan itu sebenarnya kan subjektif ya. Itu bagaimana pribadi seseorang menilai orang lain misalkan. Nah, kalau misalkan standar yang ditetapkan itu putih, aku berpikiran dari dulu bahwa itu sebuah ketetapan kolonial ya bisa dibilang. Jadi, wah orang putih itu misalkan adalah rajanya, adalah misalkan orang-orang hebatnya. Sedangkan kan kita mayoritas itu tinggal di garis khatulistiwa nih misalkan. Dan orang-orangnya berkulitnya sawo matang atau coklat dan lain-lain. Dan kalau mau dipaksakan misalkan seseorang itu harus putih, terus bagaimana orang-orang yang daerah Indonesia kan bisa bilang plural, jadi berbeda-beda kulitnya. Masa mau disamaratakan gitu? Kan sangat istilahnya kontradiktoris dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Bener banget. Jadi memang berbeda-beda itu disatukan misalkan dengan rasa kesatuan, tapi bukan disamaratakan sih kalau kata aku. Jadi itu sangat tidak pantas dan bisa dibilang menyinggung sara itu, apalagi kalau auranya maghrib. Ya, emang kenapa? Maghrib kan waktunya kita ibadah misalkan. Iya, Itu yang mengambil positifnya. Betul. Kayak gitu. Betul. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa gimana sih cara ngerubah dan atau nge-break the stigma gitu loh tentang cantik itu harus putih gitu, Bang? Sebenarnya bisa kita terapkan dari diri kita sendiri dulu ya. Misalkan tidak rasis, tidak membeda-bedakan, dan pertemanannya misalkan enggak yang itu aja istilahnya. Wah, saya mau ini sama yang putih-putih aja. Wah, kamu udah kayak Afrika Selatan, apa gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita terutama sebagai konteksnya ini sebagai duta fakultas gitu. Kan fakultas hukum ini orang-orangnya sangat bisa dibilang wah beda-beda lah sukunya. Ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Batak dan lain-lain. Itu kan misalkan dari suku udah berbeda, dari bahasa berbeda, kulit berbeda. Nah, kita coba tunjukkan bahwa yuk kita bareng-bareng aja. Karena tujuan kita kesini kan belajar. Nah, kita belajar bareng-bareng. Karena kelebihan seseorang bisa jadi kekurangan seseorang, dan kekurangan seseorang itu bisa jadi kelebihan seseorang juga. Kayak gitu. Ya, benar banget tuh guys. Jadi kita nggak boleh rasis ya. Betul. Padahal Bentar, aku boleh nambahin nggak? Boleh. Ini contoh konkret aja ya teman-teman. Kayak sekarang Miss Supranational kulitnya juga sawo mateng gitu, si Harashta. Itu kan membuktikan bahwa your tone, your skin tone doesn't define your academics or your achievements gitu. Kalian bisa nge-achieve apapun itu selagi kalian punya mimpi dan punya ambisi untuk meraih mimpi tersebut. benar banget. Berarti kita harus punya ambisi, kita nggak boleh rasis. Pokoknya semua orang tuh bisa setara kalau misalnya kita mau. Gitu. Yes, betul. Oke, selain stigma tentang beauty standard itu ada lagi nih stigma yang muncul di society kita gitu. Katanya kalau misalnya laki-laki itu nggak cocok gitu jadi PPP. Menurut kalian tuh gimana? Dan sebenarnya sosok laki-laki di PPP tuh pentingnya buat apa sih? Oke. Kenapa sosok laki-laki penting di PPP? Ya, yang pertama karena namanya putra-putri Pajajaran gitu. Bukan putri-putri Pajajaran. Jadi untuk seorang putra itu dibutuhkan. Memang stigma seperti itu tuh melekat ya, terutama di lomba-lomba pageant lainnya gitu.
orang-orang beranggapan wah ini mah nggak laki banget atau nggak gue banget atau nggak apa banget, dan it's a normal thing. Kalau di awal itu normal sebenarnya karena orang itu kan sulit untuk beranjak dari zona nyaman ya. Nah zona nyaman mereka misalkan hanya melihat doang ataupun mencemooh, ini yang kasus lebih ininya fatalnya lagi, misalkan mencemooh seseorang laki-laki pakai make up, pakai skincare dan lain-lain. Itu kan mau jaga diri ya gitu. Itu mah terserah dia aja gitu. Ya urus masing-masing lah. Nah, itu memang sulit, tapi memang harus ada orang yang step up istilahnya gitu. Kalau misalkan tahun kemarin tidak ada yang maju, masa Aira sendiri gitu kan nggak memungkinkan juga gitu. Malu lah istilahnya, nama baik Fakultas Hukum di Kema Unpad, wah Fakultas Hukum cemen banget ya, nggak bisa ngirim gitu. Dan cara membreak stigmanya itu memperlihatkan aja apa sih dampak-dampak positif dari ikut PPP misalkan. Kalau dari aku pribadi, misalkan meningkatkan rasa percaya diri. Salah satunya bisa ngobrol di sini tuh, misalkan dengan PD, dengan TMFA, dengan kamu sebagai moderator ya dari PPP itu mendapat confidence. Aku bisa gak nih? Aku bisa berbicara di depan umum, aku bisa menyampaikan gagasan. Itu makin kerasa juga di kelas gitu ketika menyampaikan presentasi. Kemudian substansi lain-lainnya yang mempertajam pikiran aku gitu. Jadi kita bisa mempertontonkan juga kepada KMFA ataupun Kema Unpad bahwa putra-putri Pajajaran bagi seorang laki-laki bisa kok maskulin gitu. Itu mah kalian aja show your color lah gitu. Jadi jangan omong doang aja. Tunjukkan bahwa PPP misalkan sebagai putra, nih orang yang paling laki-laki. Itulah. Oke, ada tambahan yang lain? Oke, dari aku mau nambahin boleh nggak nih? Boleh. Oke, aku gak paham kenapa ada stigma seperti itu, karena kalau di PPP sendiri itu kan yang kita ajarin adalah manner, attitude, public speaking, yang mana hal-hal tersebut tuh juga dibutuhkan dan bagus banget kalau seorang laki-laki mau belajar hal-hal tersebut kayak gitu. Paling dari aku sih itu ya. Oke. Intinya itu gengsi. Iya, gengsi aja. Emang kenapa kalau misalkan cowok belajar public speaking, well manner kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton, teman-teman cowok terutama ya, kalau misalnya mau ikut PPP nggak usah gengsi, karena ini tuh buat memperbaiki diri kita sendiri, improve ourselves gitu. Dan ini tuh bukan tentang femininitas gitu. Bukan. Jauh. Feminism. Feminism. Iya, betul. jauh dari itu. Iya. Oke. Untuk closing statement nih, karena kan abang kakak dan teman-teman di sini udah ngelaluin proses yang lumayan panjang ya buat jadi PPFH. Ada nggak sih harapan buat PPFH tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya? Oke, kalau dari aku harapan untuk PPFH tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, semoga di tahun selanjutnya bisa terlaksana dengan lebih baik dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di PPFH tahun 2023 tidak terulang lagi di tahun 2024. Mungkin dari aku itu, ada tambahan dari yang lain? Aku boleh mungkin ya. Oke. Kalau dari aku sendiri untuk harapan berarti ya. Harapan aku semoga di tahun besok 2025 yang daftar makin banyak. Amin. Karena itu bermanfaat banget, yang kayak dimana kita tuh bisa self development, yang benar-benar ningkatin banyak hal, kita belajar banyak hal. Abis itu kita juga dilatih catwalk. Awalnya kayak aku pikir kenapa sih latihan catwalk banyak banget, aku pikir itu hal yang sepele, tapi ternyata orang tuh pertama kali lihat kita tuh dari cara kita jalan, dan itu sengaruh itu. Jadi ya udah deh, semoga banyak yang ikut karena ini kesempatan berharga dan gratis. Jadi jangan Ya, sampai terlewat. itu benar sih yang kata Jovita itu. Nah, Aku setuju. mungkin dari aku untuk harapan 2025 nih, Putra Putri Fakultas Hukum 2025, benar kata Jovita, semoga makin banyak yang minat, karena tentunya ini untuk aku sendiri personally ini menjadi titik tonggak perubahan dalam diri aku yang dulunya jarang ngomong di depan umum, yang masih malu-malu, sekarang udah mulai terlatih untuk bisa membawakan diri di depan. Exposure ada, benefits banyak, positive things itu lebih banyak dibanding negative things-nya. Dan tentunya ini tuh bagus banget untuk kalian yang mau self improve dan self develop di masa-masa mendatang. Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya, yaitu jumlahnya kalau bisa jauh lebih banyak gitu. Pada istilahnya kita Fakultas Hukum kan satu angkatan kurang lebih 300 sampai 400. Masa cuma misalkan 5, 7, malu lah sama fakultas-fakultas lain gitu. Yang misalkan satu fakultas tuh bisa ngirim berapa? 12, 15 gitu. Jadi kita harus meningkatkan jumlah, meningkatkan kualitas juga gitu. Jadi jangan takut untuk mengambil peran gitu. Apalagi untuk yang laki-laki ya, tadi kan sudah disinggung.
break the stigma aja gitu, hancurkan tembok-tembok gengsi kalian dan rauplah keuntungannya gitu. Jadi jangan melihat misalkan wah orang harus pakai make up nih, wah gue harus pakai make up nih, gue harus apa, enggak, jangan lihat itunya, tapi lihat benefit-benefitnya. Kalau mau contoh ya mungkin lihat dari kita di PPFH 2023, 2024 dan sebelum-sebelumnya, itu benefit-benefitnya gitu. Jadi terutama nanti buat mungkin angkatan sekarang 2024 dan 2025, come on dan beranilah ambil peran gitu. Dan ajak juga teman-temannya gitu. Jangan malah menyebarkan gosip yang enggak istilahnya kayak gitu. Yes. Kita jangan terlalu berekspektasi lebih dan berambisi buat menang aja sih. Karena betul kata tadi Kang Adit, ambil aja keuntungan sebanyak-banyaknya karena memang seberguna itu. Gitu sih. Makasih teman-teman ya atas jawabannya dari pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Sama-sama. Nah, aku mau coba kasih kesimpulan dari hasil perbincangan kita kali ini. Jadi, Putra-Putri Pajajaran itu adalah tempat untuk pengembangan diri dan juga sarana untuk menambah pengalaman gitu ya teman-teman. Karena banyak banget nih benefitnya dari Putra-Putri Pajajaran ini. Dan kalian ini bakal nambah pengalaman karena bakal jadi representasi dari FH gitu. Dan buat kalian siapapun itu bisa banget buat ikut PPP. Gak cuman cewek doang, cowok juga bisa. Dan juga nggak harus ikutin beauty standard gitu loh buat jadi good looking. Itu aja sih yang bisa kita rangkum dari pembicaraan kali ini. Makasih buat KMFH yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Dah.